memberikan anak-anakmu kesabaran, juga keceriaan, kesenangan hati untuk mengikuti setiap acara, dan Tuhan sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam kegiatan ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Bunda Rita, silakan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Baik, ya. Tentang kejujuran, apa? Ada yang jujur, selalu jujur di rumah? Ada yang suka bohong? Ada yang curang? Curang? Oh, kenapa curang? Nah, itu jujur itu, jujur. Jadi yang namanya jujur itu berarti tidak berbohong. Dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Nama saya Bunda Rita Buyang, ya, Rita Buyang. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kejujuran. Bagaimana seseorang itu jujur, ya? Bagaimana seseorang itu jujur? Kalian mau jadi anak jujur nggak? Kalau jujur berarti disayang Tuhan, juga disayang semua orang. Tapi kalau orang tidak jujur, pasti dimusuhi banyak orang. Tuhan Yesus juga tidak suka orang yang tidak jujur. Oke. Yang dikatakan orang jujur adalah pertama, tidak berbohong. Yang kedua, jujur mengatakan apa adanya. Misalnya ditanya, sudah makan belum? Kalau sudah makan dia katakan sudah. Kalau belum dia katakan belum. Jangan sebaliknya. Tidak mengambil barang orang lain. Ya? Oke. Jadi itu yang dikatakan jujur adalah tidak bohong, tidak mengambil barang orang lain. Jadi anak-anak, yang namanya kejujuran itu harus dilakukan setiap saat. Ya. Kalau disuruh membeli sesuatu, ada uang kembali, diapakan? Dikembalikan atau diberikan sesuatu? Dikembalikan. Kalau sudah punya kejujuran, pasti disayang semua orang. Yang salah tadi melakukan siapa? Angkat tangannya. Yang salah. Yang salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak yang salah. Kalau begitu kita ulangi sambil duduk. Gajah besar sebut kecil. Sekarang gajah kecil sebut besar. Saya butuh yang besar-besar 10 orang sini. 10 orang sini, nak. Sini cepat. Ayo maju semua nih. Sana 2. Ayo. Ya, maju nak, maju. Kita mau nyanyi sambil keliling ya. Sambil keliling, ini namanya bola panas. Anak sekolah minggu dengan ini bola dibagi ya. Oke. Pegangan tangannya, pegangan apa? Ya, kita nyanyi putar. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya. Pagi bolanya anak yang manis, manis, manis. Nanti masuk surga, terima usaha. Membantu memberi jalan. Dan kasih hadiah Bu Pendeta. Bu Pendeta kasih hadiah. Tepuk tangan untuk ini. Masih mau tidak mau naik tadi? Masih ada yang mau naik? Dan sambil putar. Dan turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang masak. Bukan, aku kasih bukan. Kasih hadiah Ibu Pendeta, kasih hadiah. Kasih hadiah. Oke. Semua ini kasih hadiah Ibu. Ambil satu-satu, yang berani naik-naik ambil satu. Ambil. Ambil sana, ambil. Minta. Iya. Tadi disuruh naik tidak mau.
jujur. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mau jadi orang sukses harus selalu bersyukur. Selalu apa? Apa yang disyukuri? Apa yang disyukuri? Berkat Tuhan. Kita masih bisa bangun pagi, ya. Kita masih bisa belajar, masih bisa makan, itu disyukuri. Yang berikut, anak-anak diajar empati. Orang tua tabe. Mengapa orang tua suka uring-uringan marah kalau anaknya dimarahin di sekolah? Itu kita sangat keliru, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak tabe, ajar anak-anak untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain mengalami duka cita, sakit atau kehilangan, anak-anak kalau bisa mereka ikut empati, ikut merasakan. Jangan membiarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang ego, ya. Yang berikut, harus bertanggung jawab, jangan dimanja. Berikan anak-anak tanggung jawab. Kalau disuruh cuci piring harus cuci. Jangan. Kalau misalnya ada orang berbicara, jangan dipotong. Kalau ada orang tua duduk, lalu kita lewat, biasakan mengatakan permisi. Kalau melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Meminta? Tepuk tangan dulu. Oke. Terakhir, iman dan doa. Ya. Anak-anak biasa berdoa? Ya. Siapa yang sudah dapat hadiah? Iya. Nanti kalau saya datang lagi, saya bawa hadiah lebih banyak, ya. Saya datang lagi, oke. Karena waktu saya terdesak, saya juga tadi sudah mulai lebih awal. 1 jam waktu dikasih saya. Ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Dari sedini mungkin anak kita dididik dan dibina soal kejujuran. Mana tepuk tangannya dulu untuk Bunda Rita. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Saya sudah diberi kesempatan untuk membawakan materi tentang membangun kejujuran bagi anak, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tepuk tangan untuk Bunda Rita. Ya, satu, dua, tiga. Ya, bebas, silakan, ya bebas. Bagaimana kabarnya sore ini?
tua. Apa dukungan dari orang tua? Kami bukan siapa-siapa. Tepuk tangan buat untuk orang tua semua. Ya, yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan sepelayanan, pelayan pembimbingan lebih Prasis Palopo. Kalau kami cuma 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara, semuanya tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dibimbing, dibina, dan dimotivasi oleh rekan-rekan baik dari Wara, Lagalingo, Bumi Ronggo, Ngarwangin, Lambda, Perumnas, Wara Gerwani pagi dan sore. Ya, kami memang tidak bisa kami bekerja 3 orang. Terima kasih kepada semua rekan-rekan sepelayanan kami di Mobil Prasis Palopo. Yang keempat, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Yosafat Belni. Tepuk tangan dulu untuk ya, ini adalah ya bagi ibu-ibu yang barusan datang di yang rajin datang dampingi anak-anaknya latihan bersuara. Kita sudah tahu siapa pelatih yang hebat di mobil untuk anak-anak kita. Nah sekarang ya beliau ada di sana, Bapak Yosafat Belni. Beliau adalah salah satu pelatih yang luar biasa yang begitu sabar ya Pak Yosafat. Terima kasih Pak Yos sudah sabar kepada anak-anak kami, sudah dengan sabar melatih anak-anak kami, karena memang Pak Yos terus terang saja ini balasan di mobil. Jadi memang anak-anak tidak terlalu ini. Nah, terima kasih Pak Yos. Dan kepada orang tua, kami himbau bahwa kita orang akan datang tetapkan dukung kami untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, bukan buat kami tetapi buat kita semua. Dan akhir kata, ibu mau tutup dengan ucapan kalimat seperti ini. Anak-anak mohon kita dengar ya. Hal yang paling dapat dibanggakan pada diri seseorang, meski dengan kekuatan kecil yang dimiliki, ialah bersedia memiliki segala tanggung jawab. Jadi anak-anakku, terima kasih sudah bertanggung jawab kepada diri kalian, sudah aktif dalam latihan bersuara, aktif dalam kegiatan mobil, dan kami mohon maaf dalam pelayanan sambutan dan juga pelayanan Natal hari ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan kita para orang tua, harapan kita para pelayan sesama rekan-rekan, tidak sesuai dengan harapan kita. Dan pribadi saya mohon maaf, dan juga sebagai rekan sepelayanan kami mohon maaf. Kami 3 KSP ketua sekretaris bendahara mohon maaf dalam pelayanan kami tidak sempurna. Dan akhir kata, saya tutup dan mengucapkan selamat hari Natal buat semua anak-anakku dan juga orang tua yang hadir. 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat semua. Selanjutnya, sambutan terakhir dari Majelis Pengadilan Sinode Kapil akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Isron OCMTH. Beliau adalah Ketua MPS Kapil. Jadi menghayati peristiwa Natal, dan terutama yang saya hormati para ketua dengan tema berdiskusikan demi pertumbuhan iman anak-anak kita. Ya, akhir kata kami dari Majelis Pengadilan Sinode sangat mengapresiasi kegiatan pelayanan ini demi pertumbuhan anak-anak kita ke depan. Kami dari Majelis Pengadilan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya ibadah Natal kepada teman-teman dan ibu guru yang akan memimpin ibadah dipersilakan. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Mari saya persilakan untuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Lihat
pertolongan kita dalam ibadah Natal Par hari ini terjadi karena kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam kasih karunia bagi semua anak-anak Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Par Gebir Krasis Palembang. Dengan penuh kasih dipersilakan. Dari dosa-dosa dunia.
Tuhan Yesus memberikan kita orang tua yang begitu menyayangi kita. Setiap hari membangunkan kita di pagi hari, menyiapkan makanan untuk kita, mengantar kita ke sekolah, mengurus rumah, dan masih banyak lagi. Seharusnya kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah menjadi wakil Allah untuk menjaga dan mengasihi. Untuk itu, adik-adik, mari kita berdoa mengakui pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran orang tua kami yang selalu menjaga dan merawat kami. Sebagai anak-anak, kami sering melawan orang tua, agar kami yang Tuhan mau kami menjadi anak yang turut kepada orang tua seperti Engkau. Ampuni kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, baharuilah kami untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Sekolah Minggu Lagaligo, yang kedua Sekolah Minggu dari Lebang, dan yang ketiga Sekolah Minggu dari Wara Tirowali. Dengan penuh kasih dipersilakan.
yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada aku akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. hingga ayatnya yang ke-25. Ya, yang memiliki telinga hendaklah dia mendengar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Ayatnya yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi katakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Allah, bahkan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan. Shalom. Sudah capek kan? Ya, kita bersyukur hari ini adik-adik. Kita boleh melaksanakan Natal di tahun ini. Kira-kira ada yang kenal saya di sini? Ada yang kenal? Ya, pasti tidak kenal. Karena kita tidak kenal. Ya, baru pertama kali kita bertemu. Ya, nama saya Vikaris Seprinus Pakala. Jadi bukan Septianus Ibu Tulus. Vikaris Seprinus Pakala. Saat ini saya melayani di basket. Ada yang pernah di basket? Atau orang basket? Iya, saya melayani di basket. Jadi hari ini saya diminta Ibu Guru untuk bagi kita sekalian. Pertanyaan yang pertama, ya bagi yang menyimak pembacaan kali, kira-kira siapa nama laki-laki yang diceritakan di dalam pembacaan kita tadi yang saya baca? Ada yang berani maju ke depan menjawab? Silakan berdiri depan sini. Siapa? Yusuf dan ya, tuntas dan ingat. Ya, silakan disimak baik-baik ceritanya, didengarkan dengan baik. Ya, karena ada hadiah dari Ibu Guru kan. Jadi biar bisa menjawab dan tidak dapat hadiah. Jadi dengarkan dengan baik. Shalom. Ya, dari pembacaan kita tadi dikisahkan ada seorang laki-laki yang bernama siapa? Yusuf ini kira-kira siapa dia diceritakan di dalam kisah ini? Siapa? Tunangan? Ya, tunangan Maria. Tapi ternyata saat itu dia sedang bersedih. Jadi Yusuf ini hatinya sedih. Ya. Kenapa dia bersedih? Karena saat itu ternyata tunangannya sedang mengandung. Ya, dan dia sangat-sangat bersedih. Bahkan hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah bersedih? Ada yang pernah menangis? Angkat tangan yang pernah menangis? Ya, itu. Siapa yang pernah menangis? Kira-kira kenapa menangis? Karena sedih. Sedihnya kenapa? Ya, diganggu kakak katanya. Jadi siapa kakaknya di sini? Siapa kakaknya? Ya, mana kakaknya Serena tidak suka mengganggu. Ya, yang lain kenapa bersedih? Kenapa menangis? Apa? Dituju orang sembarangan. Ada lagi? Dimarahi orang tua. Adakah di sini? Ya. Dimarahi kamu. Ya. Dimarahi mama. Ya. Jadi semua menangis karena kenapa biasanya? Dimarahi mama dengan bapak. Kenapa kira-kira dimarahi di rumah? Karena nakal.
tua juga marah, kan? Jadi tidak ada orang mau berteman dengan orang yang tidak jujur. Ya? Berarti semua kita pernah menangis karena ada masalah yang kita hadapi. Atau ada yang pernah di sini berkelahi dengan temannya, setelah ini menangis. Ada yang suka berkelahi, katakan coba. Mana ini laki-laki jagoan semua yang suka berkelahi, katakan. Kenapa suka berkelahi? Kenapa? Jika kakak, jadi berkelahi dengan kakak dari sini. Ya. Jadi ternyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, kita sering menangis karena sering kita berkelahi dengan teman, berkelahi dengan kakak tadi, dimarahi orang tua. Ada kan di sini suka main HP di rumah? Kalau disuruh makan, marah-marah. Saya tidak mau makan, saya mau main game saja. Ada di sini? Disuruh belajar main HP terus. Ya. Jadi ternyata kalau kita nakal, maka kita akan dimarahi oleh orang tua, dipukul teman, dipukul kakak, kan? Jadi tidak ada orang yang mau berteman dengan orang nakal, sehingga kadang-kadang kita bersedih, kita menangis karena ada masalah. Ya. Begitu pula dalam kehidupan Yusuf. Ternyata Yusuf sempat bersedih karena dia sedang menghadapi masalah. Masalahnya ialah tunangannya sedang mengandung. Namun apa yang dikatakan Alkitab dalam pembacaan kita saat ini? Ada yang berani bacakan kita di depan? Ada satu orang yang bisa berani bacakan kita di depan di sini? Apa yang dirasakan Yusuf? Silakan maju. Ayo maju. Silakan bacakan kita dulu. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan ketika dia hendak meninggalkan Maria? Ya, terima kasih. Silakan maju. Jangan maju. Ada di pembacaan yang sama. Dia tidak berani. Dia laki-laki dulu. Oke, laki-laki satu orang. Ya, terima kasih yang sudah membacakan kita. Jadi ternyata dalam kesedihan yang dirasakan Yusuf saat itu, dia bersedih bahkan ingin meninggalkan Maria. Ternyata malaikat Tuhan menghampiri dia dalam mimpinya. Ya. Di situ dikatakan tadi apa? Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ia kandung adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia siapa? Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya yang berdosa. Ya, sesuai tema kita, toh? Apa tema kita? Ya, ternyata Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita.
Jadi ketika Yusuf saat itu bersedih, dia pusing apa yang dia mau lakukan, ternyata Tuhan datang dan memerintahkan dia. Jadi ketika dia mendengarkan itu, dia kemudian apa yang dilakukan Yusuf setelah dia bangun dari tidurnya? Dia kemudian tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, ternyata kita dapat belajar Yusuf itu dengar-dengaran, kan? Yusuf itu dengar-dengaran, kan? Dia dengarkan apa yang Tuhan inginkan, kan? Nah, sehingga ketika dia dengar-dengaran kepada Tuhan, dia tidak lagi bersedih, kan? Lalu bagaimana yang bersedih ini? Bersedih karena berkelahi. Bagaimana kira-kira kalau sedih berkelahi di rumah dengan saudara, berkelahi dengan teman di sekolah, atau dimarahi mama di rumah karena terlalu banyak main HP? Bagaimana supaya kita tidak saling bertengkar, supaya kita tidak dimarahi mama di rumah? Jangan di rumah itu nanti bilang mama, ini mamaku ini kayak nenek aku saja bicara terus. Ya, ternyata bersama kita dapat belajar dari Yusuf. Ya, penting bagi kita untuk taat kepada Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam keluar, kira-kira apa yang dikatakan di situ? Hormatilah. Nah, apa yang dikatakan? Hormatilah ayahmu dan orang tua dengan anak-anaknya. Jadi kalau tidak hormat nanti berarti dia berbohong hari ini. Nah, jadi kita belajar bahwa ketika kita bersedih, berdoalah kepada Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan perintahkan. Jadi supaya kita tidak menangis lagi, ya kasihilah sesama kita, teman kita, papa mama di rumah, saudara-saudara kita, sahabat kita, supaya kita tidak lagi menangis. Dan melalui hal itu, halo, ya kita dapat melihat, ya, karena Yusuf taat kepada Tuhan, sehingga Yesus lahir bagi kita hari ini, sehingga Yesus dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita di rumah, saudara kita, orang tua kita, bahkan teman-teman kita yang ada di sana. Oleh karena itu, mari berdamai dengan yang lain, supaya kita tidak lagi bersedih. Biarlah hari Natal saat ini menjadi tanda sukacita bagi kita. Masih ingat kejadiannya tadi di awal, Bang? Masih ingat? Masih ingat kejadiannya? Ayo berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Ayo berdiri, ini laki-laki di satu baris. Berdiri. Ayo berdiri. Jadi kalau dikatakan tadi apa? Ada kedamaian Natal di hatimu? Terus bagaimana jawabnya? Ada. Yes. Damai Natal di hatimu. Jadi ini laki-laki harus kayak laki-laki tuh. Ada. Bisa juga? Oke, kita tes dulu. Perempuan dulu, laki-laki dulu. Berdiri semua. Yang disebut laki-laki berdiri. Ya? Mana tadi diajar jujur? Masa tidak tahu bilang saya laki-laki atau perempuan? Ya, ayo berdiri laki-laki. Kalau dikatakan ada kedamaian Natal di hatimu? Ada. Yes. Damai Natal di hati. Oke? Kita coba. Saya mulai ya. Ada kedamaian Natal di hatimu? Damai Natal di hati. Ulang. Harus lebih keras lagi, laki-laki. Ada kedamaian Natal di hatimu? Damai Natal. Oke, dulu. Perempuan dulu. Kita boleh ingat orang perempuan.
Ya, perempuan jangan mau kalah ya. Karena mentang-mentang laki-laki. Jadi perempuan kalah, oke? Kalau dikatakan ada nama yang datang di hatimu, ulang kasih keras ya. Masa kalah sama laki-laki ya? Ada nama yang datang di hatimu? Oke, berdiri laki-laki juga. Jangan mau kalah. Semua berdiri. Kita mulai. Ada nama yang datang di hatimu? Oke, terima kasih. Tetap berdiri. Ya, kita berdiri, kita mau gerak berlagu thank song kita untuk para mikir. Kita berdiri. Ya silakan ibu penampil. Ibu ini silakan. Latihan sih semua. Oke, sekali lagi Pak. Ada nama yang datang di hatimu? Oke, isi.
tidak sebenarnya, tapi apresiasi dulu teman-teman yang tepuk tangan. Sekolah minggu itu harus berani, ya? Jangan hanya jago kandang saja di rumah, kan? Berkarya. Tapi kasih saja. Ya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Adik-adik terkasih, dan persembahan sungguh kita kepada Tuhan. Sebagaimana orang najis yang memberikan persembahan bagi Tuhan ketika mendengar berita kita kelahirannya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita bersama-sama menyanyi Tuhan Yesus baik. Dia tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Baiklah, kita masuk dalam doa syafaat kepada Kakak Sekretarius Kepala Sehat kami persilakan. Dalam ibadah Natal saat ini, ya Allah, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh menyambut kembali perayaan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, yang kami yakini dan percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan keluarga kami. Biarlah ya Allah, sebagai anak-anak-Mu kami belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, terlebih kepada-Mu. Kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, baik terhadap teman kami, terhadap saudara kami, agar betul-betul kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang betul-betul dapat berkenan di hadapan Tuhan dan hidup tak luput dari bimbingan setiap orang tua kami. Oleh karena itu Allah mendoakan bagi setiap anak-anak kami yang boleh hadir saat ini dalam masa pertumbuhan mereka, baik juga yang dalam masa pendidikannya. Kami terus mendoakan setiap anak-anak kami ini, masa depannya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati tubuh kembang mereka yang Allah, mereka sehat secara jasmani maupun rohani, maka mereka boleh bersekolah dengan baik, dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, anak-anak yang kemudian dapat menyongsong masa depan yang cerah, baik untuk keluarga mereka, untuk gereja mereka, bahkan untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan. Begitu pula tentu bagi anak-anak kami yakin dan percaya bahwa masa pertumbuhan mereka selalu didampingi oleh orang-orang tua yang selalu setia membesarkan mereka,
Oleh karena itu Allah, kami mendoakan bagi setiap orang tua kami, papa dan mama, kakek dan nenek, om, tante, yang terus membimbing kami dalam masa kanak-kanak anak-anak kami. Biar Engkau juga memberikan mereka sehat kuat, apa yang menjadi pekerjaan mereka Engkau buat berhasil, agar mereka mampu menafkahi anak-anak mereka, agar anak-anak kami ini bertumbuh dalam sehat kuat, baik jasmani dan rohani yang baik. Begitu pula tentu kami mendoakan bagi setiap pendamping kami dalam pelayanan anak dan remaja, bagi setiap kami hamba-hambamu yang terus memberi diri bagi anak-anak kami, biarlah Engkau terus memberkati kami ya Allah. Kami memakai hidup kami untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau juga terus memberikan kami hikmat, agar kami mampu mengajak, membimbing anak-anak kami dengan baik. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, harapan mereka, agar senantiasa terus juga menjaga dan memelihara setiap pelayanan yang Engkau pakai di tengah-tengah pelayanan anak dan remaja. Begitu pula tentu kami mendoakan bagi persekutuan kami, pelayanan anak dan remaja, baik dalam tingkat klasis pelopor maupun dalam jemaat kami masing-masing. Tuhan memberkati persekutuan kami. Bersama-sama kami menghantar, mendidik anak-anak kami bertumbuh dalam iman yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Allah, seluruh persekutuan yang kami nyatakan di sore hari ini dalam ibadah Natal ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah sukacita Natal membawa kami untuk saling berdamai dengan sesama kami bisa saling memaafkan dan saling mengasihi, sebagaimana Engkau mengutus anakmu yang lahir saat ini. Kami boleh menghayati itu dan kami memahami bahwa itu cara Tuhan mengasihi kehidupan kami. Di malam hari ini ya Allah, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dipakai menunjang pelayanan kami dalam pelayanan anak dan Mari kita berdiri. Mari berdiri dan kita telah merayakan berita kelahiran Tuhan Yesus Sang Penebus dan Penyelamat keluarga kita. Kiranya kasih dan damai Natal Kristus senantiasa hadir dalam diri kita, karena kasih-Nya sungguh indah
melebihi apapun yang ada di dunia. Kita menyanyi Natal yang indah. sukacita Natal yang boleh kami rasakan bersama sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan cerita Natal, bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, karena kami percaya Tuhan datang untuk membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk momen atau saat-saat seperti ini Tuhan, dan biarlah ini boleh terus ada di dalam hati kami setiap
saat di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan, karena pengurus Parklasis Palopo sudah menyediakan berkat jasmani bagi kami. Kami mau menerimanya ya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami, dan ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami menikmati berkat-Mu Tuhan, kami teringat orang-orang dimanapun mereka berada yang membutuhkan berkat dari Engkau, apapun sebabnya, dan karena bencana atau karena peperangan atau karena apapun mereka tidak sempat menikmati hal-hal seperti yang kami nikmati, akan kami nikmati sebentar. Tuhan, tolong mereka kesana pun tangan pengasihan-Mu Engkau arahkan, agar kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Selepas kami datang di tempat ini, kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Sertai kami di perjalanan Tuhan, tibakan di tujuan kami dengan selamat, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami rayakan hari kelahirannya saat ini. Amin.